Malam itu, angin berhembus kencang, membawa bau tanah basah yang menyengat. Di tengah kesunyian yang hampir mencekam, sebuah suara langkah kaki terdengar di antara semak-semak. Sesosok pria muda, bernama Ardi, terlihat terburu-buru memasuki sebuah hutan yang dikenal oleh penduduk sekitar dengan nama Hutan Tapak Jalak. Tak banyak yang berani memasuki hutan ini setelah matahari terbenam. Ada cerita lama yang beredar mengenai tempat ini, sebuah legenda tentang batu akik Tapak Jalak, yang dikatakan memiliki kekuatan luar biasa. Batu itu bisa membawa kekayaan, tapi dengan harga yang sangat mahal. Banyak yang berusaha mendapatkan batu itu, namun tidak banyak yang selamat untuk menikmati hasilnya. Ardi, yang sedang terdesak dalam hidup, merasa ada kesempatan emas di hadapannya. Ia tak punya banyak pilihan. Usaha kecil yang baru saja dibangunnya hampir bangkrut, hutang menumpuk, dan tak ada jalan keluar. Ketika seseorang menawarkan informasi tentang keberadaan batu akik Tapak Jalak, Ardi tanpa pikir panjang langsung memutuskan untuk mencarinya. Ada desas-desus bahwa batu itu bisa memberikan kekayaan seketika. Tapi semua orang yang pernah mencari, katanya, berakhir dengan nasib buruk. Ardi tetap melangkah, meski jantungnya berdebar. Dengan lampu senter yang hampir redup, ia menembus semak belukar yang semakin rapat. Hutan Tapak Jalak seperti menyambut kedatangannya dengan hening yang tak wajar. Tidak ada suara binatang, tidak ada angin, hanya keheningan yang mencekam. Apa benar batu itu ada di sini? Gumam Ardi, lebih kepada dirinya sendiri. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kakinya yang teredam di tanah lembab. Ia terus berjalan, mengikuti arah yang dikatakan oleh seseorang yang memberinya petunjuk. Semakin jauh ia masuk, semakin gelap dan misterius suasana hutan ini. Pohon-pohon besar seolah mengintimidasi, seakan menyaksikan setiap langkah Ardi. Tak lama setelah itu, di depan matanya, sebuah batu besar muncul, tertutup lumut tebal. Di atas batu itu, ada ukiran yang sangat khas, sebuah tapak kaki yang terlihat sangat hidup, seolah-olah baru saja meninggalkan jejaknya di sana. Batu akik Tapak Jalak. Ardi merasa jantungnya berdebar semakin cepat. Dia mendekat, merasakan ada energi yang kuat mengalir dari batu tersebut. Dia tahu, ini adalah titik balik hidupnya. Namun, begitu ia hendak meraihnya, sebuah suara keras terdengar dari belakangnya, membuat Ardi terkejut dan menoleh. Seorang pria tua muncul, berdiri di balik bayang-bayang pohon. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, dengan wajah yang tampak lelah dan penuh tanda-tanda waktu. "Jangan sentuh batu itu," kata pria tua itu dengan suara berat. Ardi terdiam, bingung. Kenapa? Batu ini bisa memberikan kekayaan. Ini adalah kesempatan saya. Pria itu menggelengkan kepala perlahan. Batu itu membawa pesugihan. Kekayaan, ya. Tapi juga membawa malapetaka. Banyak yang sudah mencoba, dan mereka tak pernah kembali. Ardi menatap pria itu, namun hatinya tetap keras. "Saya tidak peduli. Saya butuh ini." Dengan tangan gemetar, ia meraih batu akik Tapak Jalak. Begitu tangannya menyentuh permukaan batu yang dingin itu, rasa sakit yang luar biasa langsung menyelimuti tubuhnya. Namun, rasa sakit itu tak lama, seketika rasa panas mulai mengalir dari dalam batu, membuat Ardi merasa tubuhnya seolah terisi dengan energi yang tak terbayangkan. Kekayaan seketika terasa begitu dekat. Pria tua itu menghela napas panjang. "Kamu telah memilih jalanmu. Semoga kamu siap menghadapi konsekuensinya." Ardi tidak menghiraukan peringatan itu. Ia merasa kemenangan sudah berada di ujung jari. Namun, ia tidak tahu bahwa langkahnya baru saja dimulai, dan tak ada yang bisa menghentikan perjalanan gelap yang kini akan ia jalani. Keesokan harinya, Ardi terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa lebih kuat, lebih hidup, seolah ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya dengan sangat deras. Saat ia membuka matanya, hal pertama yang ia lihat adalah batu akik Tapak Jalak yang tergeletak di samping tempat tidurnya. Ardi mengingat kembali malam itu, ketika ia dengan nekat meraihnya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Batu itu kini tampak lebih hidup,
seolah ada energi yang tak tampak mengelilinginya. Tanpa membuang waktu, Ardi bangkit dan mengamati sekitar. Sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sejak ia menyentuh batu tersebut, hidupnya seperti berubah drastis. Begitu ia melangkah keluar rumah, Ardi terkejut melihat ada perubahan yang luar biasa. Jalanan yang biasanya sepi, kini dipenuhi orang-orang yang mengagumi barang dagangan yang Ardi jual. Bisnis kecilnya, yang hampir bangkrut kemarin, tiba-tiba berkembang pesat. Setiap pelanggan yang datang, membeli barang tanpa pikir panjang, tanpa menawar. Keuntungan yang didapatkan meningkat drastis, dan dalam hitungan hari, Ardi sudah mampu membeli barang-barang yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Namun, meskipun kekayaan datang begitu cepat, perasaan tak nyaman terus menggelayuti hatinya. Ada rasa cemas yang tak bisa ia hilangkan. Kadang-kadang, ia merasa ada yang mengawasi, seakan ada yang tidak senang dengan kesuksesannya. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, seperti ada sesuatu yang menghantui dirinya. Tapi saat ia melihat batu akik tapak jalak itu, semua perasaan takut itu hilang seketika. Rasa percaya diri dan kebanggaan atas kekayaan yang diperolehnya menutupi semuanya. Hingga suatu malam, ketika Ardi sedang duduk di ruang tamu, ia merasa ada yang aneh dengan batu itu. Batu akik yang dulunya hanya tampak seperti batu biasa, kini mengeluarkan cahaya samar, seolah ada kehidupan dalam dirinya. Ardi meraih batu itu, merasa ada sesuatu yang menariknya. Begitu tangannya menyentuhnya, ia merasakan aliran energi yang luar biasa. Namun kali ini, rasa sakit itu kembali hadir, lebih kuat dari sebelumnya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Ardi terperangah. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Suara itu terdengar seperti bisikan, tetapi sangat jelas. Kamu sudah mengambilnya. Tidak ada jalan mundur sekarang. Perasaan panik mulai merayap dalam diri Ardi. Apa yang telah ia lakukan? Apa yang akan terjadi padanya? Seminggu setelah kejadian malam itu, Ardi mulai merasakan dampak dari pilihannya. Di luar, kehidupannya tampak sempurna. Bisnisnya terus berkembang pesat, uang mengalir deras, dan orang-orang mulai menghormatinya. Namun di dalam hatinya, ada perasaan kosong yang semakin dalam. Semakin lama, ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Seperti ada bagian dari dirinya yang terkikis perlahan, tergerus oleh kekayaan yang datang begitu cepat. Ardi sering terbangun di tengah malam, tubuhnya berkeringat dingin. Di balik cahaya bulan yang menerobos lewat jendela, ia melihat bayangan-bayangan gelap yang seolah-olah melayang di sekitar kamar. Ia merasakan ada sesuatu yang mengintainya, meskipun tak ada yang terlihat jelas. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya efek dari tekanan yang ia alami. Namun, semakin hari, rasa takut itu semakin nyata. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamu, batu akik tapak jalak itu kembali menarik perhatiannya. Batu yang semula tampak seperti benda mati, kini bersinar lebih terang. Cahaya itu memancar dari dalam batu, seolah-olah ada kehidupan yang terperangkap di dalamnya. Ardi merasa matanya berat, dan tiba-tiba ia terduduk kaku di kursi. Sebuah suara kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Suara itu datang dari dalam kepalanya, seakan-akan suara itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Kamu sudah terlalu jauh, suara itu berbisik. Kekayaan ini tak akan datang tanpa harga yang harus dibayar. Ardi mencoba mengabaikan suara itu, namun semakin ia berusaha menepisnya, semakin keras suara itu berbicara. Seolah-olah sesuatu yang gelap sedang menariknya lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa ia lihat atau pahami. Pada saat itu, pintu rumahnya tiba-tiba terbuka, dan Ardi terkejut melihat pria tua yang pertama kali ia temui di hutan. Pria itu muncul tanpa memberi salam, berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh penyesalan. Kamu masih belum mengerti, ya? Tanya pria tua itu. Batu itu bukan hanya memberi kekayaan, tetapi juga kutukan. Kamu sudah terikat pada kekuatan yang tidak bisa kamu kendalikan. Ardi berdiri dengan gemetar. Apa maksudmu? Aku sudah mendapatkannya, dan sekarang aku sukses.
Semua yang aku inginkan ada di depan mata. Pria itu menggelengkan kepala, langkahnya pelan namun pasti. Kekayaan yang kamu raih bukanlah berkat usahamu. Itu adalah ilusi, sebuah permainan yang tak terlihat oleh matamu. Setiap orang yang meraih batu tapak jalak akan mendapatkan kekayaan, tapi mereka juga akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga, jiwa mereka. Kamu pikir kekayaan itu datang begitu mudah? Ada harga yang harus dibayar. Ardi mendekati pria itu, marah dan bingung. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan melepaskan ini. Aku sudah berada di puncak, dan aku tak akan membiarkan semuanya runtuh hanya karena tahayul semacam ini. Pria tua itu menghela napas panjang, wajahnya penuh kecemasan. Kamu belum tahu apa yang akan datang. Kamu harus berhenti sekarang, sebelum semuanya terlambat. Namun Ardi tak bisa mendengarkan. Ia sudah terlalu jauh. Perasaan takut itu semakin dalam, tapi rasa penasaran dan keinginannya untuk mempertahankan semua yang ia dapatkan lebih besar. Ia merasa ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia berusaha mengabaikan batu itu, semakin kuat tarikannya. Hari-hari berlalu, dan semakin lama, Ardi merasa perubahan yang lebih aneh terjadi pada dirinya. Malam-malamnya semakin gelap, dan ia sering melihat bayangan hitam yang bergerak-gerak di sudut matanya. Di tengah tidur yang terganggu, ia merasa seolah ada tangan yang mencengkram erat dadanya. Kadang-kadang, di saat-saat tertentu, ia mendengar suara tawa rendah yang seolah berasal dari dalam batu tersebut. Pada suatu malam, ketika Ardi duduk di kursi yang sama seperti malam pertama ia meraih batu itu, rasa takut dan kepanikan mulai merayap di dalam dirinya. Suara itu, suara yang datang dari dalam batu, semakin keras dan lebih menakutkan. Apa yang kamu inginkan? Ardi berteriak, mencoba berbicara kepada suara itu, berharap bisa mengendalikan ketakutannya. Aku ingin kekayaan ini. Aku ingin semua ini. Suara itu tertawa, lebih dalam dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekayaanmu bukan milikmu, Ardi. Kamu hanya alat. Alat untuk membuka gerbang yang lebih besar, yang lebih gelap. Sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan. Ardi menggigil. Perasaan aneh mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dirinya mulai kehilangan kontrol atas tubuhnya sendiri. Ia merasakan batu itu mulai bergetar di atas meja, dan cahaya yang memancar semakin terang. Dan saat itulah, ia sadar bahwa kekayaan yang ia impikan ternyata bukanlah hadiah. Itu adalah kutukan yang telah menjeratnya. Ia sudah terperangkap dalam permainan yang tak bisa ia menangkan. Keinginan Ardi untuk menjadi kaya telah membawanya ke jalan yang gelap, dan kini ia harus membayar harga yang tak bisa ia bayar. Sesuatu yang jauh lebih berharga dari uang dan kekayaan telah hilang darinya, dan ia tahu, tak ada jalan keluar lagi. Pria tua itu benar. Ia sudah terlambat. Ardi tidak bisa tidur malam itu. Tubuhnya terjaga oleh kegelisahan yang semakin menyesakkan. Setiap sudut rumahnya terasa menekan, seperti ada sesuatu yang memantau setiap gerak-geriknya. Di luar, angin menderu, memukul jendela dengan keras, seakan mengingatkan Ardi bahwa ia tak bisa melarikan diri dari apa yang telah ia pilih. Hatinya semakin berat, dan ia mulai merasakan kehadiran yang tak tampak, sesuatu yang mengintainya dari dalam kegelapan. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke ruang tamu, mencari kenyamanan dalam keheningan malam. Batu akik tapak jalak itu masih ada di meja, bersinar redup, namun terasa begitu mencekam. Ardi menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti batu itu sedang memandangnya, menilai, dan menghukum. Setiap kali ia melihat batu itu, ia merasa semakin terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa ia kontrol. Ketika ia hendak menyentuhnya, suara itu kembali, bisikan yang mengerikan, yang lebih keras dan lebih nyata dari sebelumnya. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan mundur lagi, Ardi. Ardi terhenti. Suara itu datang dari dalam kepalanya, namun juga seperti berasal dari dalam batu itu. Suara yang lembut, namun penuh ancaman. Sesuatu yang sangat asing, dan menakutkan. Dengan tangan gemetar,
Ardi mundur. Apa yang kamu inginkan dariku? Apa yang harus aku lakukan agar ini semua berhenti? Namun, suara itu hanya tertawa, tawa yang terdengar begitu mengerikan dan menggema dalam ruangan. Ia merasa ada sesuatu yang sangat jahat, sesuatu yang tak bisa ia lihat, namun mengelilinginya. Seperti ada kekuatan besar yang mulai mengendalikan hidupnya, menyesatkan pikiran dan hatinya. Di luar jendela, bulan bersinar terang, namun Ardi tak bisa merasakan ketenangan dari sinar itu. Semua terasa kabur dan terdistorsi. Ketika ia menatap batu itu sekali lagi, sebuah bayangan hitam melintas cepat di sudut matanya. Seperti ada yang bergerak di antara bayang-bayang rumahnya. Ardi terkejut dan berlari keluar, berusaha mencari udara segar, mencoba untuk meredakan kepanikan yang semakin memuncak. Namun, begitu kakinya menginjak halaman rumah, ia merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Suasana sekitar terasa berubah, udara terasa lebih berat, lebih gelap. Malam yang tadinya biasa, kini terasa penuh dengan ancaman yang tak tampak. Ia berlari ke halaman belakang dan menatap ke langit. Namun, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang lebih menakutkan. Di antara pepohonan, di kejauhan, ia melihat sosok yang bergerak dengan cepat. Sosok itu berpakaian hitam, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, dan Ardi merasa sosok itu mengawasinya. Jantungnya berdegup kencang, dan ia merasa seakan-akan ada yang menunggu dirinya untuk datang lebih dekat. Kembali ke rumah, Ardi mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya dipenuhi dengan gambaran sosok itu. Siapa dia? Apakah dia salah satu yang telah terperangkap oleh batu akik tapak jalak? Tak lama setelah itu, pintu depan rumahnya terbuka dengan keras, membuat Ardi terlonjak. Ia berlari ke sana, hanya untuk menemukan pria tua yang sama yang telah memperingatkannya sebelumnya. Wajah pria itu tampak semakin tua, lebih kurus, dan penuh keputusasaan. Matanya yang sudah memudar seolah mengandung beban yang sangat berat. "Kamu sudah terlalu jauh," kata pria itu pelan, namun tegas. "Kekayaan yang kamu dapatkan datang dengan harga yang tak bisa dibayar dengan uang." Ardi menggelengkan kepala, semakin bingung. "Aku tak mengerti. Aku mendapatkan semua yang aku inginkan. Aku tidak akan melepaskannya sekarang." Pria itu mendekat, tatapannya penuh dengan keprihatinan. "Kamu tidak mengerti, Ardi. Kekayaan itu palsu. Batu itu tak memberikan apa-apa selain penderitaan. Setiap orang yang mencarinya akan dihancurkan, dan kamu sudah menjadi bagian dari takdir itu." Ardi merasa kesal. "Jadi apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus melepaskan semuanya? Bisnisku, semua yang aku peroleh? Aku tak akan bisa hidup tanpa itu." Pria itu menatap Ardi dengan tajam, seperti mengukur ketulusan hatinya. "Kekayaan itu hanya bayangan, Ardi. Kamu tidak punya apa-apa jika jiwa kamu sudah dibawa pergi. Batu itu membuang semua yang kamu miliki, ketenangan, kedamaian, bahkan diri kamu sendiri." Ardi terdiam. Kata-kata itu mengguncang jiwanya, namun ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Bagaimana bisa ia melepaskan semua yang telah ia capai begitu mudah? Segala usaha yang ia lakukan, semua pengorbanan, apakah itu sia-sia? Saat kamu pertama kali mengambil batu itu, kamu telah mengikat diri pada kekuatan yang jauh lebih besar darimu, kata pria itu, nada suaranya semakin berat. "Sekarang, kamu harus membayar harganya." Ardi menatap pria itu dengan putus asa. "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari ini." Pria itu menghela napas panjang. "Kamu tidak bisa lari dari takdir ini. Batu itu sudah memilihmu, dan kamu harus menghadapi konsekuensinya. Tidak ada jalan yang mudah untuk membebaskan diri." Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat keras terdengar, membuat Ardi tersentak. Batu akik tapak jalak di rumahnya bergetar dengan hebat, memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan. Ardi merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah-olah ia terhubung dengan batu itu, dan kekuatan yang ada di dalamnya menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan. Saat itu juga, sosok yang tadi dilihat Ardi di luar, muncul di depan pintu rumahnya.
Bayangan gelap itu semakin mendekat, semakin jelas. Wajah sosok itu akhirnya terlihat, namun bukan wajah manusia. Wajah itu penuh dengan cacat, kulitnya mengelupas, dan matanya kosong, hanya ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Sosok itu berhenti di depan Ardi dan berbicara dengan suara yang mengerikan, seperti berasal dari dunia lain. Kamu sudah menjadi milik kami. Kamu akan menemani kami selamanya. Ardi menjerit, mencoba berlari, namun tubuhnya seperti terkunci. Rasa takut menguasainya, dan ia tahu, ia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Kekuatan dari batu itu telah membawanya ke titik ini, dan tak ada yang bisa menghentikan takdirnya. Ardi terjatuh ke lantai, tubuhnya terkulai lemas seperti tidak memiliki kekuatan lagi. Perasaan takut yang tak tertahankan menyelimuti dirinya, dan ia merasa seperti terjebak dalam jaring yang tak bisa ia lepas dari. Sosok mengerikan yang berdiri di depannya, dengan wajah yang rusak dan tatapan kosong, semakin mendekat. Meskipun Ardi ingin berteriak, suaranya seolah terpendam dalam tenggorokannya. Keputusasaan melanda dirinya. Sosok itu kini berdiri tepat di depan Ardi, menundukkan kepalanya sedikit. Suara bisikan yang asing namun jelas terdengar di telinga Ardi, seolah berasal dari kedalaman yang tak terhingga. Kamu telah memilih, Ardi. Semua yang kamu raih, semuanya akan kembali kepada kami. Tubuh Ardi gemetar hebat. Ia ingin melawan, ingin berlari, namun kakinya tidak bisa bergerak. Mata pria tua yang pernah memperingatkannya kini terbayang dalam pikirannya. Semua yang dikatakan pria itu benar. Batu tapak jalak bukanlah benda biasa, dan ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Batu itu, yang dulunya hanya sebuah benda yang tampak biasa, kini menjadi sumber dari segala keburukan yang ada dalam hidupnya. Ardi mengingat kembali kata-kata pria itu, kekayaanmu hanya bayangan, sebuah ilusi. Batu itu telah memilihmu, dan sekarang kamu terikat padanya. Kini, Ardi tahu betul maksud kata-kata itu. Ia sudah terjebak dalam dunia yang tak bisa ia kendalikan. Sosok yang ada di depannya perlahan mengangkat tangan yang kurus, seperti menyentuh wajah Ardi. Namun, bukannya merasa dingin atau kaku, tangan itu terasa begitu panas, seperti api yang membakar. Ardi ingin berteriak, tetapi tubuhnya semakin lemah, seakan energi yang ada di dalam dirinya menghilang perlahan. Bergabunglah dengan kami, Ardi. Suara sosok itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih mengerikan, seolah-olah seluruh ruangan dipenuhi dengan suara itu. Jangan berusaha melawan. Kami sudah ada dalam dirimu. Kepala Ardi pusing, dan dalam sekejap, ia merasa tubuhnya mulai merasakan sesuatu yang sangat asing. Setiap inci dari tubuhnya terasa seperti terbakar, namun anehnya, ia juga merasa sesuatu yang lain, sesuatu yang memuaskan. Seperti ada kekuatan yang perlahan masuk ke dalam dirinya, kekuatan yang membuatnya merasa lebih kuat, lebih hidup, meskipun ia tahu itu adalah sesuatu yang jahat. Namun, saat Ardi merasakan perubahan itu, ia juga tahu ada sesuatu yang lebih penting yang sedang hilang. Sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kekayaan atau kekuatan, jiwa dan kemanusiaannya sendiri. Ia teringat akan keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua orang yang pernah ada dalam hidupnya. Apakah mereka akan mengenal dirinya sekarang? Apakah ia sudah kehilangan semuanya hanya demi kekayaan semu ini? Sosok itu tersenyum, dan senyum itu mengerikan. Kamu sudah memilih, Ardi. Tidak ada yang tersisa dari dirimu lagi. Sekarang, kamu adalah bagian dari kami. Ardi merasa tubuhnya semakin lemas, dan kesadarannya mulai mengabur. Ia merasa seperti dikelilingi oleh kegelapan yang menyelimuti dirinya. Namun, sebelum ia benar-benar jatuh ke dalam kegelapan itu, ia ingat sesuatu yang pernah dikatakan oleh pria tua itu, bahwa batu itu hanya memberi ilusi. Apakah mungkin masih ada cara untuk membebaskan diri? Meskipun tubuhnya merasa hampir mati, ada sebuah dorongan kuat dalam dirinya untuk melawan. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya, berusaha melawan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya. Aku tidak mau, suaranya tercekat, hampir tak terdengar. Namun, entah bagaimana,
ia merasa ada sesuatu yang berusaha mengangkatnya. Sosok itu terkejut, sepertinya tak menyangka bahwa Ardi bisa melawan. Tangan yang semula terulur itu sekarang menahan wajah Ardi dengan keras, tapi Ardi tetap berusaha untuk mengalihkan pandangannya. Matanya bertemu dengan batu akik tapak jalak yang tergeletak di meja, bersinar terang seperti memanggilnya. Dengan segala tenaga yang tersisa, Ardi memfokuskan pikirannya pada batu itu, berusaha mengingat kata-kata pria tua tersebut. Batu itu bukan hanya sumber kekayaan, ia adalah kunci dari segalanya. Dengan perasaan yang campur aduk, takut, putus asa, namun juga harapan, Ardi berusaha menahan rasa sakit yang semakin hebat dan mencoba meraih batu itu. Ketika tangannya akhirnya menyentuh batu itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah energi besar tiba-tiba mengalir ke dalam dirinya, membuat seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar dan tersiram air dingin sekaligus. Batu itu bersinar terang, lebih terang dari sebelumnya. Ardi merasa tubuhnya terangkat, dan dalam sekejap, ia terlempar jauh dari sosok yang mengerikan itu. Ia terjatuh ke lantai, napasnya terengah-engah. Di sekelilingnya, ruangan itu mulai berputar, dan suara gemuruh semakin keras, seperti suara badai yang datang dari dalam tanah. Ardi berusaha bangkit, berpegangan pada meja, dan matanya tak bisa lepas dari batu akik yang masih memancarkan cahaya terang itu. Dengan berat hati, Ardi tahu bahwa batu itu bukan hanya sekadar benda. Itu adalah sebuah gerbang, sebuah jalan menuju dunia yang lebih gelap, yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Mungkin ia sudah terlambat untuk menyelamatkan dirinya. Namun, entah kenapa, di dalam hatinya ada secercah harapan, bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa menemukan cara untuk membebaskan diri. Namun, ketika ia berdiri, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, batu itu tiba-tiba pecah menjadi dua bagian, dan dari dalamnya, sebuah cahaya merah terang menyembur keluar, membutakan Ardi seketika. Sebelum ia bisa berteriak atau melarikan diri, kegelapan menyambarnya, dan semuanya menjadi gelap. Ketika Ardi membuka matanya, dunia sekelilingnya terasa berbeda. Semuanya tampak kabur, seolah-olah ia berada di luar kenyataan. Ia merasakan berat tubuhnya yang terbaring di atas permukaan yang keras. Suasana sekitar begitu sunyi, hanya ada desiran angin yang terdengar samar-samar, dan bau tanah lembab yang menguar di udara. Di sekelilingnya, tak ada yang bisa ia kenali, hanya gelap yang tak terhingga. Tubuhnya terasa kaku, dan ia berusaha untuk bangkit, meskipun setiap gerakannya terasa berat dan sulit. Perlahan, ia menggerakkan tangannya, merasakan permukaan tanah yang dingin dan kasar. Sesuatu yang sangat asing, tapi seolah familiar baginya. Di mana ia berada? Kenapa ia berada di tempat yang begitu gelap dan sepi? Ardi mencoba berdiri, merasakan kepalanya yang pusing. Ia meraba-raba sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya memahami apa yang terjadi. Namun, yang ia temui hanyalah bayangan-bayangan yang berkelit di antara kegelapan, bentuk-bentuk yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seperti ada sesuatu yang mengintai, tapi tak dapat ia lihat dengan jelas. Lalu, ia mendengar suara yang sangat jauh, seperti datang dari sebuah terowongan yang panjang. Suara itu mengerikan, seram, namun begitu nyata. Suara itu berbisik, seakan-akan berbicara langsung ke dalam pikirannya. Kamu sudah datang ke sini, Ardi. Tidak ada jalan pulang. Kami sudah menunggumu. Hati Ardi berdegup kencang, matanya terbuka lebar. Itu bukan suara manusia. Itu bukan suara biasa. Itu suara yang datang dari dalam kegelapan, suara yang penuh dengan kehadiran jahat, yang membuat tubuhnya semakin lemas. Ia berlari, berharap bisa keluar dari tempat itu, berharap bisa melarikan diri dari suara yang semakin dekat dan menggema. Namun, semakin ia berlari, semakin terasa kegelapan itu menyelimutinya. Semua arah yang ia coba tuju berujung pada lebih banyak kegelapan. Tidak ada jalan keluar. Di tengah ketakutan yang semakin besar, ia merasakan sensasi yang aneh. Batu tapak jalak, batu itu, terasa lebih dekat. Seperti ada ikatan yang kuat,
sesuatu yang menarik dirinya kembali ke sana. Ardi berhenti sejenak, mencerna perasaan itu, dan kemudian ia menyadari bahwa batu itu bukan hanya benda mati. Batu itu sudah menjadi bagian dari dirinya, dan ia tak bisa lepas darinya. Suara itu kembali, kali ini lebih keras dan lebih jelas. Jangan mencoba melarikan diri. Kami ada di sini. Kamu adalah bagian dari kami sekarang. Ardi menahan napas, matanya menyapu sekelilingnya, mencari petunjuk. Tidak ada yang bisa ia temukan selain kegelapan yang terus mencekam. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah labirin yang tidak ada ujungnya. Kakinya terasa lelah, dan tubuhnya dipenuhi rasa takut yang semakin dalam. Namun, ia tidak bisa berhenti berlari. Ia tidak bisa berhenti mencari jalan keluar. Hingga pada suatu titik, kegelapan itu mulai surut, dan sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan. Cahaya itu perlahan semakin besar, dan Ardi merasa ada harapan yang terbersit. Ia berlari ke arah cahaya itu, semakin cepat, semakin dekat. Namun, ketika ia semakin mendekat, ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Suara itu, suara yang terus mengikutinya, menjadi semakin keras, semakin menekan. Tidak ada jalan keluar, suara itu berkata, kali ini lebih mengancam, lebih penuh dengan kekuatan. Kami sudah menunggumu, Ardi. Kamu tak bisa lari dari kami. Akhirnya, Ardi sampai di tempat itu. Cahaya yang tadinya menyilaukan kini berubah menjadi kilatan merah menyala, yang memancar dari sebuah lingkaran batu yang terhampar di tanah. Di dalam lingkaran itu, terdapat simbol-simbol kuno yang terlihat seperti tulisan yang tidak bisa dimengerti. Di tengah lingkaran itu, sebuah batu akik tapak jalak tergeletak, bersinar lebih terang dari sebelumnya. Tanpa sadar, Ardi melangkah maju dan meraih batu itu. Begitu ia menyentuhnya, dunia di sekelilingnya kembali berputar. Tubuhnya merasakan suatu tarikan kuat, dan seketika itu juga ia merasakan seperti sesuatu menghisap seluruh jiwanya. Namun, bukan itu saja. Ketika ia menatap batu itu, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Di sekeliling batu, bayangan-bayangan hitam muncul, melingkarinya dengan cepat. Ardi berusaha melepaskan batu itu, namun semakin ia mencoba, semakin kuat tarikannya. Bayangan-bayangan itu bergerak semakin dekat, dan mereka mulai membentuk sosok yang sangat besar, sangat gelap, dengan mata merah yang menyala-nyala. Sosok itu berbicara, suaranya bergetar dalam jiwa Ardi. Kamu sudah memilih, Ardi. Sekarang, kamu adalah bagian dari kami. Tidak ada lagi jalan untuk kembali. Kami akan membimbingmu, kami akan memberimu kekuatan yang lebih besar daripada yang pernah kamu impikan. Ardi merasa tubuhnya semakin lemah, jiwanya mulai terkikis. Dia ingin berteriak, ingin melawan, namun tubuhnya seakan tidak bisa bergerak. Semuanya terasa semakin gelap. Ia ingin melarikan diri, namun ia tahu sudah terlambat. Ia sudah terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia lepaskan. Bayangan itu semakin mendekat, dan wajah gelap itu perlahan berubah menjadi wajah Ardi sendiri, namun bukan wajah yang ia kenali. Itu adalah wajah yang penuh dengan kebencian, keputusasaan, dan kegelapan yang menggerogoti segalanya. Tidak ada lagi tempat untuk lari, Ardi, kata suara itu, penuh dengan tawa yang mengerikan. Kekayaan yang kamu raih, kekuatan yang kamu inginkan, itu semua adalah bagian dari kami. Kamu sudah menjadi milik kami. Saat itu juga, Ardi merasa dirinya tenggelam ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Batu tapak jalak telah mengambilnya, jiwanya, hidupnya, semuanya. Dan kini, ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan dari yang pernah ia bayangkan. Ardi terjaga dalam kegelapan yang pekat. Matanya terbuka perlahan, tapi semuanya masih buram, seolah-olah ia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak berujung. Badannya terasa lelah dan sakit, seperti habis terhantam badai yang tiada ampun. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, sesuatu yang berubah. Ia meraba tubuhnya, mencari tahu apakah ia masih utuh. Tangannya terasa dingin,
Tubuhnya terasa lemah, namun tidak ada luka fisik yang dapat ia temukan. Namun, sensasi yang lebih aneh datang dari dalam dirinya, sebuah kekuatan yang mengalir dalam setiap darah yang mengalir di tubuhnya. Bukan kekuatan yang berasal dari dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih menakutkan. Ardi menatap sekeliling, mencoba melihat lebih jelas dalam kegelapan yang seakan menelan seluruh ruang di sekitarnya. Tidak ada cahaya, hanya kegelapan yang memeluk setiap sudut dengan erat. Suara-suara samar terdengar di kejauhan, seperti bisikan yang tidak bisa ditangkap oleh telinga biasa. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya, menunggunya, tetapi saat ia mencoba untuk bergerak, seakan ada sesuatu yang menahannya. Ia berdiri dengan susah payah, tubuhnya masih terasa kaku. Langkah demi langkah, ia melangkah maju, namun semakin ia bergerak, semakin ia merasa terperangkap. Semua arahnya tampak sama, seperti terjebak dalam sebuah lingkaran tanpa akhir. Tidak ada pintu keluar, hanya kegelapan yang mengelilinginya. Lalu, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang samar-samar. Sebuah cahaya kecil, yang tampaknya semakin dekat. Cahaya itu bersinar redup, tetapi cukup untuk memberinya harapan. Tanpa berpikir panjang, Ardi berlari menuju cahaya itu, meskipun hatinya terasa gelisah. Sesuatu di dalam dirinya mengingatkan untuk berhati-hati, namun keinginan untuk keluar dari kegelapan itu lebih besar. Cahaya itu akhirnya mengungkapkan dirinya. Sebuah ruangan besar, dikelilingi oleh batu-batu hitam yang besar dan mengerikan. Di tengah ruangan, ada sebuah altar yang terbuat dari batu, dengan sebuah batu akik tapak jalak yang bersinar terang di atasnya. Batu itu tampak berbeda, seolah memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia ingat sebelumnya. Ardi melangkah mendekat, matanya terfokus pada batu itu, dan tubuhnya seperti ditarik menuju benda itu tanpa bisa ia hentikan. Setiap langkahnya terasa berat, namun tidak bisa ia lawan. Seperti ada kekuatan yang lebih besar mengendalikan dirinya. Begitu ia sampai di altar, Ardi merasa tubuhnya semakin lemah. Batu tapak jalak itu bersinar terang, dan Ardi tahu, meskipun ia tidak bisa menjelaskannya, bahwa batu itu mengandung kekuatan yang telah mengambil alih dirinya. Itu adalah penyebab dari semua yang terjadi padanya. Batu itu sudah mengikat dirinya dalam suatu takdir yang gelap dan tak terhindarkan. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini, lebih keras, lebih jelas. Kamu sudah sampai di sini, Ardi. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Batu itu adalah milikmu, dan kamu adalah milik kami. Ardi merasakan rasa takut yang mendalam. Tidak bisa menahan diri, ia terjatuh ke lutut, menatap batu itu dengan penuh keputusasaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ia merasa terhubung dengan batu ini begitu dalam? Apakah ia benar-benar tidak bisa melarikan diri? Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sepi. Dan, di saat itulah, muncul sosok dari kegelapan. Sosok yang Ardi kenali, meskipun hanya samar-samar. Itu adalah pria tua yang dulu memperingatkannya tentang batu itu. Wajahnya masih sama, penuh keriput, namun matanya yang dulu penuh kebaikan kini tampak kosong, seperti sudah kehilangan segala harapan. Ardi, suara pria itu terdengar begitu dalam dan berat. Kamu harus berhenti. Batu itu tidak akan pernah memberimu apa yang kamu inginkan. Itu hanya akan menghancurkanmu. Ardi menatap pria itu dengan tatapan kosong, merasa bingung dan terperangkap dalam perasaan yang bertentangan. Di satu sisi, ia ingin percaya pada pria itu, ingin menghindari nasib buruk yang kini menantinya. Namun di sisi lain, ia merasa kekuatan yang ada dalam dirinya terlalu kuat untuk ditolak. Batu tapak jalak, yang telah memberinya kekayaan dan kekuasaan, kini juga membuatnya terjerat dalam ikatan yang tak terpecahkan. Tidak ada jalan kembali, Ardi, kata pria itu dengan suara yang penuh penyesalan. Batu itu akan mengikatmu selamanya. Kamu tidak akan bisa bebas dari kekuatan yang telah kamu bangkitkan. Ardi menggelengkan kepala, menahan air mata yang hampir keluar. Dia tidak ingin menerima kenyataan ini. Ia tidak ingin menyerah begitu saja.
Tapi apa yang harus ia lakukan? Apa yang bisa ia lakukan? Batu itu sudah menguasai dirinya, dan dia tidak tahu bagaimana cara untuk melepaskan diri. Satu-satunya cara untuk melepaskan dirimu, pria tua itu melanjutkan, adalah dengan mengorbankan segala yang kamu miliki, termasuk dirimu sendiri. Ardi terdiam, mendengar kata-kata itu, dan seketika semuanya terasa semakin gelap. Apakah itu artinya ia harus mengorbankan hidupnya sendiri? Apakah itu satu-satunya jalan untuk bebas dari kutukan batu itu? Semua yang telah ia raih, semua yang telah ia kejar, kini terasa hampa. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdirnya. Namun, pada saat yang sama, sesuatu di dalam dirinya mulai bangkit. Sebuah kekuatan, sebuah keinginan untuk berjuang, untuk tidak menyerah begitu saja. Ardi merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi yang lebih kuat dari sebelumnya, lebih mengerikan. Dia tidak tahu dari mana datangnya kekuatan ini, tetapi yang ia tahu, itu adalah satu-satunya cara untuk menghadapi kegelapan ini. Saat itulah, batu tapak jalak mulai bersinar lebih terang, lebih menyilaukan, dan Ardi tahu bahwa waktu untuk memilih sudah hampir habis. Ardi merasakan perasaan yang tak bisa ia gambarkan. Tubuhnya bergetar, seolah ada dua kekuatan yang beradu di dalam dirinya. Satu menginginkan ia menyerah, jatuh dalam kehancuran, dan satu lagi membangkitkan semangat bertahan hidup, meskipun itu berarti ia harus melawan kekuatan yang sudah mengikat dirinya. Batu tapak jalak yang ada di depannya kini tampak lebih hidup, lebih kuat, seakan-akan menunggu untuk dimiliki. Namun, dalam sekejap, sosok pria tua yang muncul tadi itu menghilang, dan ruang yang tadinya penuh dengan ketegangan menjadi semakin sunyi. Tidak ada suara. Hanya ada sinar merah yang memancar dari batu itu, dan Ardi merasa tak bisa menghindarinya. Semuanya terasa seolah terperangkap dalam dimensi lain, dunia yang hanya ada dalam keputusasaan. Ini adalah jalanmu, suara itu kembali muncul, namun kali ini bukan lagi bisikan, melainkan suara yang jelas dan penuh kekuatan. Kamu sudah memilih. Batu itu adalah bagian dari hidupmu sekarang. Tidak ada jalan kembali. Ardi ingin berteriak, ingin melemparkan batu itu jauh-jauh, tapi tubuhnya seakan tak bisa bergerak, matanya terpaku pada batu itu. Ada yang aneh. Ia merasa seolah batu itu berbicara padanya, menuntunnya, memberitahunya bahwa ia tak punya pilihan lain. Dengan keputusasaan yang mendalam, ia memegang batu tapak jalak itu. Tangan Ardi gemetar saat ia menyentuhnya. Begitu jari-jarinya merasakan permukaan batu yang dingin, tubuhnya langsung tersentak, seakan ada sambaran listrik yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Cahaya dari batu itu memancar lebih terang, dan dalam sekejap, Ardi merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Tidak hanya fisik, tapi juga mental dan jiwanya. Kekuatan ini, bisik suara itu, akan membawa kamu pada kematian yang lebih lambat. Tetapi, kamu akan merasakannya lebih lama daripada apa yang kamu bayangkan. Ardi ingin melepaskan batu itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat tarikannya. Tidak ada jalan mundur. Bahkan napasnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengikat tenggorokannya, meremasnya pelan-pelan. Di tengah kegelapan, Ardi mendengar suara langkah kaki. Lalu, di kejauhan, ada sosok yang mulai mendekat. Itu adalah sosok manusia, atau setidaknya yang tampak seperti manusia. Langkahnya berat, suara gesekan batu di lantai terdengar jelas. Ardi tak tahu siapa itu, tapi ia tahu bahwa sosok ini bukan orang biasa. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat mengerikan tentang sosok ini. Sosok itu akhirnya sampai di hadapannya. Wajahnya tertutup rapat, namun Ardi bisa merasakan hawa yang sangat dingin, seperti sosok itu berasal dari dunia yang sangat berbeda, bukan dari dunia manusia. Sosok itu mengangkat tangannya, dan Ardi merasakan angin dingin yang semakin mendalam. Batu itu, suara sosok itu bergema, lebih dalam dan lebih mengerikan. Sudah mengikatmu, Ardi. Kau tak bisa menghindarinya. Kekuatan itu milik kami sekarang. Tiba-tiba, Ardi merasakan tubuhnya terangkat dari tanah,
seakan ada kekuatan gaib yang menariknya ke atas. Suara gemuruh terdengar di telinganya. Batu tapak jalak yang masih ada di tangannya bersinar sangat terang, seperti api yang membakar dalam kegelapan. Dan saat itulah Ardi menyadari satu hal yang paling menakutkan dalam hidupnya. Dia bukan hanya terperangkap di dalam lingkaran kutukan batu itu, tetapi ia juga telah menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih jahat daripada yang pernah ia bayangkan. Batu tapak jalak bukan hanya sebuah benda berharga, bukan hanya alat pesugihan, melainkan gerbang menuju dunia lain, dunia yang dipenuhi oleh kekuatan yang tak bisa dimengerti manusia. Dan Ardi telah menjadi bagian dari dunia itu. Ia tidak hanya terjebak dalam kutukan, tetapi ia telah membuka jalan bagi sesuatu yang lebih mengerikan untuk masuk ke dunia manusia. Sosok yang ada di hadapannya semakin mendekat. Ardi merasa tercekik oleh hawa dingin yang semakin mengerikan. Rasanya seperti ia tak bisa bernapas, tak bisa melawan. Batu itu, yang dulu memberi harapan akan kekayaan, kini hanya membawa kematian yang lebih lambat dan lebih menyiksa. Ia tahu tak ada yang bisa ia lakukan untuk melepaskan diri. Sekarang, kata sosok itu dengan suara yang semakin dalam, kami akan mengambil apa yang telah kami beri. Kekuatan yang ada dalam dirimu kini milik kami. Kami akan membimbingmu menuju akhir, Ardi. Kepala Ardi berputar, dan seakan-akan seluruh tubuhnya terkunci dalam kegelapan itu. Ia merasakan seluruh jiwanya terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam, lebih pekat, lebih menakutkan dari apapun yang pernah ia bayangkan. Di luar sana, di dunia nyata, hidupnya telah lama hilang, menjadi bagian dari dunia yang lebih mengerikan. Ia telah memilih jalan itu. Kekuatan yang ia peroleh dari batu tapak jalak kini benar-benar menguasai dirinya. Ia tak lagi manusia biasa. Semua yang ia miliki, kekayaan, kekuasaan, bahkan dirinya sendiri, telah menjadi milik mereka, makhluk-makhluk yang berasal dari dunia lain yang lebih jahat. Dan kini, Ardi telah menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar, lebih mengerikan, yang tak bisa ditarik kembali. Tapi di dalam hatinya yang paling dalam, Ardi menyadari satu hal yang lebih mengerikan lagi, batu itu, kekuatan itu, tidak akan berhenti hanya pada dirinya. Batu tapak jalak akan terus mencari orang-orang lain, mengikat mereka, dan mengubah mereka menjadi bagian dari dunia yang gelap dan penuh kebencian. Dunia yang tak akan pernah bisa mereka lari dari sana. Ardi, dalam kedalaman jiwanya yang hilang, tahu bahwa ia telah menjadi awal dari sebuah kisah yang lebih besar, kisah yang tak bisa dihentikan. Kegelapan itu mengelilingi Ardi, meresap ke dalam dirinya hingga ia merasa setiap helaan napasnya penuh dengan rasa sesak dan ketakutan yang tak bisa ditahan. Tubuhnya terkulai lemah, namun kesadaran akan kekuatan yang mengalir dalam dirinya semakin kuat, semakin nyata. Batu tapak jalak kini seolah telah menjadi bagian dari tubuhnya, menyatu dengan aliran darah yang mengalir di pembuluh-pembuluhnya. Tak ada lagi ruang bagi perlawanan. Ia tak bisa melawan apa yang telah terjadi padanya. Namun, meskipun Ardi tahu bahwa dirinya sudah terperangkap, perasaan gelisah tak kunjung hilang. Ia merasakan sesuatu yang lebih besar sedang mengincarnya, sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya dari bayang-bayang yang tak terlihat. Ada kekuatan lain di luar sana, lebih gelap, lebih menakutkan, yang mungkin lebih tua dan lebih berbahaya daripada apa yang ia alami saat ini. Tiba-tiba, suara berat yang sebelumnya terdengar di ruang gelap itu kembali menggema, semakin dekat. Ardi tak bisa menebak dari mana asal suara itu, tetapi ia tahu, suara itu bukan hanya sekedar bisikan. Itu adalah suara yang berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi, lebih dahsyat. Kamu tak akan bisa melarikan diri, Ardi, suara itu bergema, kali ini lebih jelas, lebih mengerikan. Batu tapak jalak telah memilihmu. Sekarang, kamu menjadi bagian dari kami. Ardi menatap batu itu, yang kini berada dalam genggamannya. Cahaya merah yang memancar darinya semakin terang, bagaikan api yang tidak bisa dipadamkan. Batu itu bukan hanya sebuah alat pesugihan, melainkan gerbang menuju dunia yang lebih kelam, tempat kekuatan yang tidak manusiawi bersemayam. Semakin lama, Ardi merasa seperti dirinya semakin jauh dari kenyataan.
Semuanya mulai mengabur, rumahnya, orang-orang yang ia cintai, bahkan kehidupan yang dulu ia anggap normal. Semua itu kini terasa jauh, tidak berarti. Batu tapak jalak telah mengubah segalanya, dan Ardi tak tahu bagaimana cara menghentikannya. Lalu, di dalam gelapnya dunia yang terjebak dalam pengaruh batu itu, ia melihat sosok yang tak asing. Sosok itu muncul dari balik bayang-bayang, perlahan mendekat. Wajahnya tak bisa dikenali, wajah yang samar, namun Ardi merasakannya. Sosok itu, meskipun tak terlihat sepenuhnya, memiliki aura yang lebih kuat, lebih menakutkan daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. "Kamu ingin melepaskan diri, Ardi?" Suara sosok itu terdengar, kali ini lebih dalam dan menakutkan, tidak ada jalan keluar. Ardi merasakan tubuhnya kembali terhuyung, seakan ada kekuatan yang mendorongnya untuk mundur. Tapi ia tak bisa bergerak. Batu tapak jalak yang masih berada di tangannya semakin berat, seolah-olah mengikatnya semakin dalam. Perasaan tercekik kembali datang, dan ia tahu bahwa semakin ia berusaha untuk bebas, semakin dalam ia terperangkap. "Jangan coba melawan," lanjut suara itu, "karena itu hanya akan mempercepat kehancuranmu. Batu ini mengikatmu. Ini bukan hanya tentang apa yang bisa kamu miliki, tetapi tentang apa yang akan diambil darimu. Kekuatan itu datang dengan harga yang sangat mahal." Ardi menggelengkan kepala, berusaha melepaskan diri, berusaha memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun semakin ia berpikir, semakin ia merasa kebingungan. Batu tapak jalak bukan hanya sekadar pemberi kekayaan atau kekuasaan. Batu itu adalah benda yang memiliki kekuatan tak terbayangkan, dan ia kini adalah bagian dari permainan itu. "Semua yang kamu miliki akan hilang, Ardi," suara itu bergema lebih keras. "Kekayaan, kekuasaan, kebahagiaan, semuanya akan terhapus. Tidak ada yang bisa bertahan melawan kekuatan yang telah terbangun. Kamu tidak akan bisa lari." Ardi merasakan dunia di sekelilingnya semakin gelap, semakin kabur. Ia ingin berteriak, ingin mencari jalan keluar, tetapi tidak ada jalan kembali. Batu itu telah menahannya dalam cengkeramannya yang sangat kuat. "Apakah kamu benar-benar ingin melepaskan diri?" Suara itu kembali bertanya, kali ini lebih mendalam, lebih penuh tantangan. "Kamu harus berkorban jika ingin bebas." Batu itu mengharuskan ada yang dikorbankan. Ardi menggigit bibirnya. Ia sudah tahu apa yang dimaksud suara itu. Batu tapak jalak telah memberinya kekuatan yang luar biasa, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Kekuatan itu telah mengubah hidupnya, namun juga menyedotnya ke dalam dunia yang lebih kelam, dunia yang mengharuskannya membayar harga yang sangat tinggi. Apakah ia harus mengorbankan hidupnya sendiri? Atau apakah ada cara lain untuk melepaskan diri dari batu itu? Saat Ardi merenung, tiba-tiba suasana di sekelilingnya berubah. Sesuatu yang aneh, yang luar biasa, mulai terasa. Batu tapak jalak yang berada di tangannya tiba-tiba mulai bergetar, dan dari dalamnya, Ardi mendengar suara yang lain. Suara yang bukan berasal dari sosok yang mengancamnya, melainkan suara yang lebih familiar. Suara itu mengingatkannya pada sesuatu yang telah lama hilang. Tiba-tiba, dalam sekejap, sosok yang dulu pernah memberinya peringatan muncul kembali. Itu adalah pria tua yang telah memberikan nasihatnya tentang batu itu. Wajahnya penuh keriput, namun matanya kini penuh dengan ketenangan yang sangat kontras dengan kegelapan yang menguasai ruangan. "Ardi, kamu harus melepaskan diri sebelum terlambat," suara pria itu terdengar jelas. "Kamu telah berada di jalan yang salah. Batu itu tidak hanya akan merusakmu, tetapi juga akan merusak semua yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bertahan, dunia ini akan menjadi tempat yang jauh lebih gelap." Ardi menatap pria tua itu dengan penuh kebingungan. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tak tahu caranya. Batu ini sudah terlalu kuat." Pria tua itu menghela napas, lalu berkata dengan suara yang berat, "Hanya ada satu cara untuk menghentikan semua ini, Ardi. Kamu harus menghancurkan batu itu. Tapi untuk itu, kamu harus bersedia untuk melepaskan semuanya, bahkan dirimu sendiri." Ardi terdiam.
Menghancurkan batu itu berarti mengorbankan segala yang telah ia raih, dan itu bukanlah pilihan yang mudah. Tetapi semakin ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa hanya dengan menghancurkan batu itulah ia bisa mengakhiri semua ini, selamanya. Namun, seiring dengan keputusan itu, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Untuk menghancurkan batu itu, ia harus menghadapi konsekuensi yang tak terduga. Apa yang akan terjadi jika batu itu hancur? Apa yang akan terjadi pada dirinya? Perasaan cemas menguasai dirinya. Namun, ia tahu satu hal, ia tak punya pilihan lagi. Batu tapak jalak harus dihancurkan, apapun yang terjadi. Saat Ardi menggenggam batu tapak jalak itu dengan gemetar, ada rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Di dalam hatinya, seolah ada perasaan yang lebih mengerikan daripada segala hal yang pernah ia alami. Batu itu bukan hanya berisi kekuatan, tetapi juga kutukan yang sangat kuat, sebuah ikatan yang telah menjeratnya dengan kedalaman yang lebih dari sekadar fisik. Pria tua yang muncul sebelumnya menatapnya dengan tatapan penuh harapan, namun juga peringatan. Jika kamu menghancurkannya, kamu akan mengorbankan lebih dari sekadar hidupmu. Batu itu terhubung dengan dunia lain, dunia yang lebih gelap, lebih jahat. Apa yang akan datang setelah batu itu hancur, Ardi, tidak bisa kamu bayangkan. Ardi menelan ludah, menatap batu yang semakin terasa berat dalam genggamannya. Suara pria tua itu masih menggema dalam pikirannya, namun ia tahu, tak ada jalan lain. Batu ini telah mengubah segalanya. Ia tak bisa terus hidup dalam ketakutan dan bayang-bayang kekuatan yang semakin menguasai dirinya. Tangan Ardi mulai gemetar, namun ia tak bisa melepaskan batu itu. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menghancurkannya. Namun, ia juga sadar bahwa keputusan ini tidak hanya akan mempengaruhi dirinya. Batu tapak jalak adalah gerbang yang akan membuka sesuatu yang lebih besar, lebih menakutkan dari apapun yang bisa ia bayangkan. Dengan penuh tekad, Ardi mengangkat batu itu, hendak memecahkannya dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun, tiba-tiba, sebuah suara menggelegar menggema dalam ruangan, membuatnya berhenti sejenak. Itu bukan suara pria tua itu, bukan suara dari dunia lain. Itu adalah suara yang lebih familiar, suara yang mengenal dirinya dengan sangat baik. Jangan. Suara itu terdengar begitu keras, seakan datang dari dalam dirinya. Itu suara hatinya, suara Ardi sendiri, yang berteriak ketakutan. Jangan hancurkan batu itu. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu melakukannya. Ardi terhenti. Sesaat, hatinya dipenuhi kebingungan yang sangat dalam. Apa yang harus ia lakukan? Batu itu telah mengikat dirinya, mengubah kehidupannya menjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Di satu sisi, ia tahu bahwa menghancurkannya adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan ini, tetapi di sisi lain, ia juga merasa bahwa menghancurkannya bisa berarti membuka pintu bagi kehancuran yang lebih besar, keberadaan yang lebih menakutkan, yang bisa saja menghancurkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sosok pria tua itu muncul kembali di hadapannya, kali ini lebih dekat. Wajahnya yang keriput itu seakan membawa kelegaan dan ketenangan. Ardi, katanya dengan suara penuh kebijaksanaan, kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Batu itu bukan hanya benda, bukan hanya alat pesugihan. Batu itu adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia lain yang lebih gelap, yang lebih kuat. Menghancurkannya bukanlah keputusan yang mudah, tetapi itu adalah jalan satu-satunya. Ardi menggenggam batu itu dengan lebih erat, namun rasanya semakin berat. Setiap helaan napasnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Batu tapak jalak itu tak hanya terhubung dengan dirinya, tetapi dengan seluruh dunia. Keputusan untuk menghancurkannya akan mengubah banyak hal, tak hanya untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Tiba-tiba, sosok pria tua itu mengulurkan tangannya, mengusap lembut bahu Ardi. Terkadang, dalam hidup, kita harus memilih jalan yang tak kita inginkan, karena itu adalah satu-satunya jalan yang bisa membawa kita keluar dari kegelapan. Ardi menatap pria tua itu dengan penuh kebingungan.
Ia tahu apa yang pria itu maksud, namun ia juga tahu bahwa tak ada jalan keluar yang benar-benar aman. Batu tapak jalak telah mengikat dirinya, dan dengan menghancurkannya, ia mungkin akan mengundang kehancuran yang lebih besar. Namun, jika ia terus memegangnya, ia akan terus terjerat dalam kutukan ini, terperangkap dalam bayang-bayang dunia yang lebih kelam. Akhirnya, dengan sebuah keputusan yang penuh keteguhan, Ardi menatap batu itu sekali lagi. Ia tahu, tak ada pilihan lain. Untuk menghentikan semuanya, ia harus menghancurkannya. Dengan sekuat tenaga, Ardi menghancurkan batu tapak jalak itu di hadapannya. Batu itu pecah, mengeluarkan kilatan cahaya yang sangat terang, begitu kuat sehingga Ardi terhuyung mundur. Cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dalam sekejap, Ardi merasakan perasaan yang sangat aneh. Perasaan seolah ia terlempar ke dalam ruang kosong yang tak berujung. Namun, begitu cahaya itu mereda, Ardi membuka matanya. Ia merasa seperti berada di tempat yang sama, tetapi semuanya tampak berbeda. Tak ada lagi batu itu di tangannya. Dunia di sekelilingnya terasa hening, sunyi. Di sekelilingnya, tak ada lagi bayang-bayang yang menakutkan. Namun, ia tahu, sesuatu telah berubah. Ia berdiri di tengah-tengah ruang yang sepi, tetapi ada rasa sepi yang lebih dalam, lebih mengerikan. Batu tapak jalak telah hancur, tetapi di dalam dirinya, ada perasaan yang jauh lebih berat, perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar telah terbangun. Tiba-tiba, Ardi merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Sosok pria tua itu kembali muncul di depannya, wajahnya kini tampak lebih suram. "Ardi," katanya dengan suara yang serak, "kamu telah menghancurkan batu itu, tapi ingat, penghancuran itu bukanlah akhir. Itu baru awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih jahat. Batu tapak jalak hanya sebagian dari kekuatan yang lebih besar yang telah kamu bangunkan. Dunia ini tidak akan pernah sama lagi." Ardi hanya bisa terdiam. Apa yang ia lakukan, ternyata tidak mengakhiri semuanya. Keputusan yang ia buat untuk menghancurkan batu itu telah membuka pintu menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dunia yang telah ia kenal kini berada di ambang kehancuran, dan semua yang telah terjadi, semua yang telah ia lalui, hanyalah bagian dari sebuah cerita yang lebih besar. Sebelum Ardi sempat bertanya lebih jauh, sosok pria tua itu menghilang begitu saja. Dan saat itu juga, Ardi merasakan sebuah kesadaran yang sangat menakutkan. Dunia ini, dan dunia yang ada di baliknya, akan terus berputar. Dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Tamat.